Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kita akan lanjutkan pembahasan tema 1, pelajaran kelas 5. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah sub tema 1, pembelajaran 1. Mari sama-sama bagi kalian yang sudah punya buku, ya, kita buka bukunya. Ya. Oke, ini adalah buku tema 1, organ gerak hewan dan manusia, tema 1 untuk kelas 5. Ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas subtema 1, pembelajaran 1-6, dan sekarang kita akan masuk ke subtema 2. Ya, ini subtema 2. Subtemanya adalah manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Oke, untuk pembelajaran 1 ini terkait dengan mata pelajaran IPA dan juga bahasa Indonesia. Ya, kalian lihat pada halaman buku ini, ya. Halaman 57 ya, 56. Halaman 56. Kalian disuguhkan 2 gambar. Ya, ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Mudah kan? Ya, ini gambar yang pertama, orang atau seorang anak sedang, iya, gampang banget ya, sedang bersepeda. Dan ini mengendarai sepeda motor. Nah, kalian diminta mengamati 2 gambar ini. Ya, amatilah ilustrasi kedua gambar di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama, peristiwa atau objek apakah yang tampak pada kedua gambar di atas? Peristiwa atau objek gambarnya apa? Ya. Nah, gampang kan? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut pendapatmu, ya, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ya, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Jadi antara bersepeda dan mengendarai sepeda motor, yang paling menyehatkan yang mana? Ya, Bapak yakin ini juga mudah bagi kamu. Ya, tentu saja dengan bersepeda. Ya, karena kalau bersepeda banyak organ-organ gerak kita yang bergerak. Ya, kalau organ-organ gerak kita bergerak, maka terhindar dari kaku dan itu akan lebih menyehatkan. Ya, ketika banyak organ-organ kita diam, tidak bergerak, maka organ-organ yang tadi diam dan tidak bergerak lama-lama bisa kaku dan itu membuat kita menjadi tidak sehat. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, sangat dipengaruhi. Bersepeda, ya, sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak kita. Begitu juga dengan berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Benar, tentunya seperti itu. Karena kalau misalnya tidak dipengaruhi oleh kerja organ gerak, ya tidak akan ada gerak pada tubuh kita itu. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada hal lain yang ingin dicapai. Ya, ada hal yang ingin dicapai yaitu jangan kamu malas bergerak. Ya. Nah, bergerak yang teratur, terencana, terarah, terukur, itu akan lebih baik lagi.
itulah yang disebut dengan olahraga. Mengolah fisik kita, mengolah raga kita. Ya, dengan mengolah raga berarti kita melakukan gerakan-gerakan yang tadi sudah direncanakan, sudah diatur, ya, sudah diukur dengan baik sesuai dengan kemampuan dan dengan tujuan-tujuan yang lebih jelas, sehingga semua organ gerak kita pada saat berolahraga itu akan bergerak dan akan menjadi lebih sehat. Itu tujuannya. Nah, kemudian ada ilustrasi di sini, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini Benny bersepeda menyelusuri jalan pedesaan, kemudian dia sampai di perkebunan, ya. Nah, kamu bisa lihat di situ. Kemudian ada Pak Anto di kebun dan dia ingin bantu, ya. Pak Anto memanen sawi dan seladanya. Nah, kemudian ada aktivitas berikutnya yang harus kalian ikuti, ya, yaitu membaca. Tujuannya sebenarnya adalah setelah membaca ini, kalian memahami isi bacaan dan menentukan ide pokok dari bacaan itu. Jadi, kamu paham, maka kamu mampu menuliskan ide pokok dari bacaan tersebut. Ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ya. Bersepeda judulnya, ini adalah paragraf 1. Ya. Masih ingat cara menentukan ide pokok? Ya, ada di video pertama, ya, di subtema 1, pembelajaran 1. Nah, hal yang paling utama, ya, yang dibahas dalam paragraf itu sebagai gagasan pokoknya, ya, gagasan utamanya, itulah ide pokok. Nah, ide pokok itu bisa kita lihat, ya, dari kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf itu. Ya. Misalnya seperti paragraf 1 ini. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ya. Kemudian kita lihat paragraf ini, kalimat yang keduanya. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Berarti, ya, ini menjelaskan kalimat yang pertama, yaitu menjelaskan tentang sepedanya. Ya, berarti ini adalah sebagai kalimat pengembang. Kemudian kalimat yang ketiga, ya, banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Ya, nah kenapa? Karena tadi itu kegiatan yang menyenangkan. Ya udah, sekalian aja ke pasar, ya, pakai sepeda, ke sekolah, ke kantor, pakai sepeda. Berarti kalimat ini masih mengembangkan kalimat yang pertama. Kemudian kalimat berikutnya, sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Berarti ini kaitannya dengan menyehatkan juga, ya. Kalau nggak ada polusi kan berarti lingkungan jadi lebih sehat. Berarti kita juga bisa jadi lebih sehat juga dalam lingkungan seperti itu. Ya, berarti ini adalah kalimat pengembang. Nah, kemudian selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ini masih tentang menyehatkan. Nah, karena kalimat kedua dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang, berarti kita bisa tahu bahwa inilah yang menjadi ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, jadi itu proses berpikirnya. Sehingga paragraf pertama ini ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, sekarang kita lihat paragraf berikutnya. Ini paragraf yang kedua. Ya, paragraf yang kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ya. Itu
kalimat pertamanya. Kita lihat kalimat kedua. Ya, bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Nah, ini adalah menjelaskan bahwa bersepeda itu mengencangkan otot-otot tubuh seluruhnya. Berarti ini adalah kalimat pengembang, kalimat penjelas untuk kalimat yang pertama. Ya, dan ditegaskan lagi dengan kalimat berikutnya bahwa ternyata tidak hanya otot-otot bagian betis dan paha saja, tapi juga otot-otot bagian belakang, pinggul, lengan, itu juga dapat dikencangkan dengan bersepeda. Berarti pada paragraf kedua ini, inilah yang menjadi ide pokoknya. Oke? Nah, kemudian bagaimana dengan paragraf ketiga? Kita lihat paragraf ketiga di sini. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Ya, ini kalimat pertamanya. Kita lihat kalimat kedua. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Nah, ini masih menjelaskan, ya, mengembangkan kalimat pertama. Nah, efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Berarti ini juga masih menjelaskan kalimat yang pertama, karena tadi ini menjelaskan kalimat yang kedua dan kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, dengan demikian kita akan terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Berarti ini kesehatan jantung tadi juga berefek, ya, pada kesehatan peredaran darah dalam tubuh kita. Oke, jadi inilah yang kemudian menjadi ide pokok dari paragraf itu. Nah, lalu yang lain-lainnya Bapak yakin kalian bisa baca sendiri ya, tentukan sendiri. Karena dengan berlatih maka kamu akan menjadi lebih mudah, ya, menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ketika kita mudah menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, maka kita akan menjadi mudah memahami bacaan. Dan ketika kita mudah memahami bacaan, kita jadi senang membaca karena kita ngerti apa yang kita baca. Dan kemudian menambah pengetahuan kita juga karena kita dapat dengan mudah juga mengambil kesimpulan-kesimpulan, hal-hal penting, hal-hal pokok dari bacaan tersebut. Itulah manfaatnya jika kita mampu menemukan ide pokok dari bacaan. Ya, jadi ayo berlatih. Ya, tentukan ide pokok, ya, teks tentang bersepeda tadi, ya, paragraf 1 sampai paragraf 7. Nah, berikutnya adalah diharapkan juga kamu punya kemampuan menulis. Ya. Jadi ketika diberi ide-ide pokok, kamu coba kembangkan. Nah, dengan banyak membaca, maka kamu juga akan mampu mengembangkan ide pokok dengan baik. Ya, di sini ada ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Itu ide pokoknya. Nah, diharapkan kamu bisa membuat kalimat-kalimat pengembang untuk mengembangkan ide ini. Ya, mengapa bersepeda adalah kegiatan kesukaanmu? Jelasin di situ. Ya. Nah, kemudian ide yang kedua, aku bersepeda pada sore hari. Ya. Nah, ini sebagai ide pokoknya. Nah, kamu bisa kembangkan lagi dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan mengapa kamu bersepeda pada sore hari. Ya. Nah, kemudian aku bersepeda berkeliling desa, itu ide pokoknya. Dan itu juga bisa kamu kembangkan dengan mencari kalimat-kalimat, ya, untuk menjelaskan mengapa, bagaimana,
dengan siapa? Ya, kamu bersepeda berkeliling desa. Ya, itu untuk mengembangkan sebuah ide pokok. Nah, kemudian di sini juga ada aku bersepeda bersama teman-temanku. Siapa saja, boleh kamu ceritain. Ya, diceritakan. Nah, kemudian banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Nah, tulisin manfaatnya apa saja. Nah, setelah kamu mendapatkan kalimat-kalimat pengembang dari ide-ide pokok ini, maka kemudian kamu bisa menjadikan ini sebuah paragraf. Dan paragraf demi paragraf ini bisa menjadi cerita yang runtut. Oke? Silakan nanti kamu berlatih ya untuk menulis, mengembangkan paragraf dari ide-ide pokok yang sudah ditentukan di sini. Nah, berikutnya adalah untuk pembelajaran satu ini diharapkan kamu bisa merenungkan hal ini. Ya. Melakukan aktivitas atau kegiatan fisik ya bergerak dalam hal ini ya dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat badan kita lebih sehat. Mengapa? Ya. Kok dengan bergerak kita bisa lebih sehat? Nah, apa kaitannya atau adakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Ya, itu kamu renungkan. Nah, sebelum merenungkan boleh juga kamu diem. Enak nggak? Ya, tidak bergerak. Ya, nanti lama-lama badannya terasa bagaimana? Dibandingkan kalau misalnya kamu bergerak. Ya, nah itu bisa jadi pembanding sebagai bahan renungan kamu. Ya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa jika kita bergerak, maka otot-otot kita akan terlatih. Otot-otot kita terhindar dari kaku. Ya. Dan kalau otot-otot kita kaku, tentunya nanti bisa jadi masalah bagi kemampuan gerak kita. Nah, itu tidak hanya sekedar kamu renungkan, tapi tentunya hasil renungan itu bisa membentuk pribadi yang lebih baik dalam diri kamu. Ya, kalau sudah tahu bahwa melakukan aktivitas ya, kegiatan fisik dan bergerak itu membuat kita sehat, ya udah. Kalau pas lagi olahraga jangan males-malesan, ya bergerak ya. Setiap hari Sabtu misalnya di sekolah kita pagi-pagi senam bareng-bareng, yang semangat-semangat, yang males-males, kayak gitu ya. Kalau disamperin guru baru bergerak lagi. Nah, padahal kan sebenarnya tujuannya untuk melatih otot dan organ-organ gerak kita agar tidak kaku, agar lebih elastis, sehingga nanti kita bisa dengan mudah melakukan gerakan-gerakan lainnya. Dan itu membuat kita lebih sehat. Ya, jadi itu yang harus kamu renungkan. Nah, kemudian terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, ajak orang tuamu. Kalau perlu tunjukkan kepada orang tuamu ya buku ini, tunjukkan bahwa ini memang harus ada kerjasama, ya, jangan kamu lakukan sendiri, ya. Nah, selain nanti ada kedekatan anak dengan orang tua, ya, juga tentunya akan menambah wawasan kamu dari apa-apa yang disampaikan oleh orang tua. Jadi, ceritakan kepada orang tuamu kegiatanmu sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak. Ya, ma, pa, ya, kegiatan-kegiatanku sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak apa saja kamu sampaikan. Ya, oh mandi, bergerak. Ya, sebelum mandi, oh lari-lari pagi dulu, senam, boleh. Ya, nah itu bergerak. Ya, nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Oh sore hari kamu bersepeda, melakukan kerja organ gerak. Nah sampaikan. Oke, itu yang
bisa Bapak jelaskan pada kamu sebagai pembelajaran pertama di sub tema 2, ya, tema 1 kelas 5. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.